masuk ke gagasan utamanya. Yang banyak dikenal orang. Beliau nulis di harian secara berkala tentang sosialisme Islam. Ini yang diidealkan. Sehingga karena bagi Pak Cokro kekuatan paling besar di Indonesia, meskipun zaman itu belum jadi Indonesia, yang mungkin mempersatukan adalah Islam. Diakui atau disangkal, tetap identitas yang seragam, paling mayor, yang bisa jadi modal untuk bersatu itu identitas namanya Islam. Kalau kita semua bersatu yang muslim-muslim itu luar biasa. Katanya Pak Cokro, ini sumber daya yang luar biasa. Harus kita kelola dengan baik. Makanya sosialisme pun sifatnya Islam. Sosialisme Islam itu bukan sosialisme gaya barat, ajarannya Karl Marx dan kawan-kawan, terus dikasih visi Islam. Tidak begitu katanya Pak Cokro. Ajaran Islam itu sendiri sudah sangat sosialis. Bagi yang mau ngaji, coba dicek Al-Quran, dicek peri kehidupan Rasulullah, sunnahnya, semuanya coraknya sosialis. Jadi sosialisme itu justru cirinya ajaran Islam. Jadi bukan belajar Karl Marx terus diislamkan, tidak begitu. Ya, jadi Karl Marx sendiri kan sudah sangat Islami, jenggotnya aja sudah sama. Ya, enggak, jadi bukan begitu katanya Pak Cokro. Enggak. Dia ngeritik, kalau nanti di belakang dia ngeritik Marxisme, ngeritik sosialisme gaya barat. Enggak, katanya Pak Cokro, Islam itu sudah sangat sosialis. Maka jalankan Islam secara konsekuen, lahirnya sosialisme. Jadi kalau sama kapitalisme enggak sinkron. Tidak nyambung. Dari banyak ayat konotasinya katanya Pak Cokro. Meskipun di salah satu tulisannya untuk menyebut apa sih sosialisme itu, paling tidak ada 3 komponennya, yaitu kemerdekaan, persamaan, persaudaraan, liberty, equality, dan fraternity. Ini barat sebenarnya baunya. Ya kan? Tapi katanya Pak Cokro enggak, itu bukan barat. Islam itu sudah kayak gitu prinsipnya sejak awal. Islam itu membebaskan. Coba dilihat perjuangan para nabi termasuk Nabi Muhammad sejak awal. Visinya kan satu, membebaskan dari kungkungan aristokratisme Quraisy, dari kebertuhanan yang tidak masuk akal, yang politeis, dari banyak, semua dibebaskan, termasuk perempuan kan dibebaskan secara luar biasa oleh Nabi. Termasuk budak-budak yang dibebaskan, kasta-kasta dalam masyarakat, semua dihapus. Persaingan antar suku, persaingan antar kabilah, semua dihapuskan. Sangat Islami. Jadi prinsip liberty itu prinsipnya Islam. Membebaskan. Kok ada Islam malah membelenggu, mengungkung, ada yang salah dalam pemahaman kita atau cara kita menerapkan Islam. Atau jangan-jangan kita sendiri yang membelenggu diri kita sendiri. Karena prinsip dasarnya Islam itu liberty, membebaskan. Ya tauhid itu sendiri kan sifatnya membebaskan. Dan egaliter, persamaan. Tauhid itu kan juga sangat persamaan. Tauhid itu kan isinya cuma 2, hidup ini, kholik sama makhluk. Semua yang bukan makhluk, semua yang bukan kholik pasti makhluk. Dan sebaliknya juga begitu. Aku dan dia dan engkau dan semua manusia yang lain itu sejajar semua. Semuanya makhluk. Di atas itu baru ada kholik. Tidak boleh ada makhluk yang lain kita taruh di atas kita. Itu lawannya tauhid, namanya syirik. Jadi persamaan itu justru ajaran dasarnya Islam. Equality itu justru nyawanya
ajaran Islam. Dan yang ketiga, persaudaraan, fraternity, brotherhood. Kita semua saudara. Nabi itu zaman itu kan sering mempersaudarakan antara muhajirin sama ansor, antara budak sama yang merdeka. Banyak sekali kerjaannya Nabi mempersaudarakan. Lawannya kita hari ini. Hari ini kita sering nyari musuh. Yang sudah saudara kita anggap musuh. Hari ini kita ngomong aja nggak berani, khawatir dilaporkan. Iya, lo itu menunjukkan kita ndak saudara lagi. Kalau sesama saudara itu kan saya bilang di permaafan kemarin, no sorry, no thank you. Itu formalisme dalam pergaulan, sorry dan thank you itu. Kalau kita sudah saudara, ada saudaranya salah ya dimaklumi, kalau ada space-nya ya dimaafkan, kemudian diluruskan kalau keliru. Tidak pakai terima kasih, tidak pakai maaf. Wong sama saudara. Sekarang kita ngomong aja kan takut keliru. Begitu keliru urusannya polisi. Orang bilang, maaf saya salah ngomong, saya khilaf. Tidak peduli, pokoknya salah. Salahmu sendiri nggak ikut kelompokku. Kalau ikut kelompokku tak maafin. Kalau beda kelompok enggak, kamu pokoknya keliru. Kan kita mentalnya begitu hari ini. Tidak ada beratur. Nabi capek-capek membangun persaudaraan, kita dengan santainya mecah-mecah, bikin hijab sendiri antar saudara. Nah itu sebenarnya di antara kritiknya Cokro. Islam itu enggak, dia liberty, equality, dan fraternity. 3 komponennya sosialisme. Terus ini tadi yang saya bilang, apa sih yang salah dari Marx? Katanya Cokro, kesalahannya Marx adalah mengingkari Tuhan dan fokus hanya pada materi. Dan itu pasti bukan kita. Katanya Marx, agama itu hanya untuk mengalihkan perhatian kelompok budak, kelompok buruh. Jadi agama itu sumber masalah. Padahal dalam Islam tidak begitu. Agama itu sumber solusi. Jadi kalau hari ini agama sering jadi sumber masalah, posisi kita kayak kelompok Marx dan kawan-kawan justru memposisikan agama jadi sumber masalah. Harusnya agama itu sumber solusi. Ada masalah, kita lari ke agama. Kira-kira apa jawaban agama? Hari ini sebaliknya. Agamanya yang jadi masalah. Nah terus kita larinya kemana? Ya kan? Masuk larinya ke Karl Marx. Jadi dikritik oleh Pak Cokro. Jadi enggak, Karl Marx keliru. Kita enggak mungkin ngikut Karl Marx. Karena kita percaya Tuhan, tidak sekedar sebagai pelarian. Kalau di Marxismenya Marx, Tuhan jadi pelarian belaka. Nah, justru Islam itu solusi dari kolonialisme, dari penjajahan. Solusi dari feodalisme. Karena Islam mengajarkan kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Nah ini gagasan itu rasanya kayak gagasan hari ini, aktual sekali. Ya memang beberapa kalangan kan menghidupkan lagi cara berpikir seperti ini. Meskipun jauh sebelumnya ternyata para founding father-nya Indonesia sudah punya gagasan-gagasan jernih semacam ini. Makanya rugi kalau kita melewatkan mereka. Banyak mutiara yang bisa kita ambil dari mereka. Terus, nah, ya karena meskipun mengkritik Marx bukan berarti karena Marx kan mengkritik kapitalisme, bukan berarti terus pro kapitalisme. Cokro tetap juga anti kapitalisme. Kenapa? Kapitalisme itu pasti tidak Islam. Buktinya apa? Islam antipati terhadap yang namanya riba. Riba itu bahasa kasar dari mengambil keuntungan dari orang yang tidak berdaya. Tidak punya jalan lain. Karena dia sedang butuh. Itu kan bahasa kasarnya riba.
Ya nanti debatlah itu hari ini tentang apa bank itu riba, itu urusanmu debat dewe. Tapi yang jelas sosialisme versi Pak Cokro dia mengkritik praktek-praktek penghisapan, penindasan, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan kita. Kalau bahasa agama kezoliman di level apapun itu dikritik habis-habisan oleh Pak Cokro. Dan Islam anti kapitalisme. Contoh paling kelihatan adalah ketika Nabi menyuruh membebaskan para budak. Bukti paling nyata dari penghisapan, penindasan, penzoliman pada manusia itu kan fenomena yang disebut perbudakan. Manusia bisa diperjualbelikan. Yang beberapa waktu lalu dipraktekkan oleh kelompok ISIS itu kan, yang ada pasar budak. Tawanan-tawanan perang yang dijual. Jadi perempuan-perempuan dijual, tinggal beli. Punya uang berapa kamu? Ya besarnya uangmu menentukan kamu beli yang tipe apa. Kan begitu. Oh itu atau jangan-jangan kamu suka yang kayak gitu. Kalau mengandalkan pendekatan personal enggak mampu saya Pak, beli aja lah. Oke. Nah, jadi itu fenomena perbudakan ini kan jual beli manusia. Dan oleh Islam via Nabi Muhammad ditentang habis-habisan. Bahkan secara bertahap dihapuskan. Kalau ada kesalahan tertentu, perilaku-perilaku menyimpang tertentu, di antara dendanya, kalau di Islam kan banyak itu, membebaskan budak. Karena memang Islam anti penindasan. Dan kapitalisme itu sifatnya menindas. Oke, ya silahkan kamu analisis sendiri Indonesia hari ini itu kapitalis apa bukan. Itu diskusi yang lain. Kapan-kapan kita, kalau ada waktu ya kita ngomong. Mungkin di Adam Smith atau di siapa kita ngomong kapitalisme. Seperti apa. Meskipun katanya Fukuyama tidak bisa, sudah selesai kapitalisme itu. Selesai dalam arti tidak akan ada perkembangan selanjutnya, akan terus kapitalis. Kalau sudah kapitalis itu sudah the end of history, akhir sejarah kita. Jadi yang bisa mengakhiri kapitalis cuma kiamat. Jadi wong yang mengkritik kapitalisme juga masuk dalam sistemnya. Jadi agak susah keluarnya, jadi ya sudah. Nah, ya kapan-kapan lah kita ketemu sama Fukuyama dan kawan-kawan. Oke, terus. Nah, sekarang kita lihat di salah satu tulisannya Pak Cokro bilang, ngapain sih harus bikin sosialisme versi Islam? Karena Islam itu pasti bagus kayak tadi. Misalnya dari definisinya saja, sosialisme cara Islam, itu tujuannya ya di kata-kata Islam itu sendiri. Yang pertama, aslama. Pasrah, tunduk. Jadi sosialisme Islam membentuk masyarakat yang beriman, yang patuh, yang tunduk pada perintah Tuhan-nya masing-masing. Jadi bikin orang yang percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu bikin manusia optimis. Ketundukan pada Tuhan itu bikin manusia kuat. Karena manusia itu kalau mengandalkan dirinya sendiri, dia akan ketemu hakikat dirinya sebagai orang yang lemah. Kenapa? Manusia hanya bisa mengendalikan proses tapi tidak menguasai hasil. Itu kan lemah. Kamu belajar tidak jaminan pinter. Kamu kerja tidak jaminan kamu kaya. Ini kan kamu tidak menguasai hasil. Maka untuk tetap bikin kamu optimis, kamu butuh Tuhan, butuh kepasrahan, butuh ketundukan. Kita orang yang berjuang kehilangan Tuhan itu gampang putus asa. Kenapa? Karena gagal itu di depan mata. Kalau sukses jauh dari pandangan. Jadi lebih mudah gagal daripada sukses orang manusia itu lemah. Kalau nggak punya Tuhan, kita sudah wallahu a'lam bishawab sejak lama. Kamu ngaca aja kan kalau nggak ingat Tuhan mungkin kamu sudah putus asa.
Iya kan? Tapi tenang aja, masih ada Tuhan. Meskipun kayak gini, insya Allah kan gitu. Jadi, oke, terus yo pikirin dewe. Jadi aslama. Jadi menguatkan manusia dengan cara pasrah pada Tuhan. Terus salima. Salima itu selamat. Dirinya selamat dan menyelamatkan, itu Islam. Islam pasti tidak merusak. Karena dari kata-kata dasar agamanya saja dia salimah. Kalau ada orang Islam yang merusak, perlu dipertanyakan nama agamanya. Sampean Islam beneran apa enggak kok bikin susah terus? Ya, Nabi kan bilang, cirinya orang Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau orang merasa aman dari perilakunya dan juga dari mulutnya. Kalau orang takut deket-deket sama kamu, jangan deket-deket dia, suka menyakiti, ngomongnya aja nyelekit. Islammu perlu dipertanyakan. Karena orang Islam itu makna katanya saja sudah menyelamatkan. Kemudian salmi atau silmi, ada silmi di sini. Kalau silm itu artinya kedamaian atau kerukunan. Jadi tidak usah bilang Islam itu cinta damai loh. Loh Islamnya sendiri artinya sudah damai. Jadi dari kata-katanya saja. Dengan sosialisme Islam, Pak Jarko ingin Islam itu orangnya tunduk patuh pada Tuhan. Menyelamatkan. Dan dia sendiri juga selamat. Kemudian cinta damai. Karena kita rukun. Ya kan, bareng-bareng rukun dengan damai. Dan yang terakhir sulam. Sulam itu artinya tangga atau sulami. Maksudnya tangga apa? Orang Islam itu yaumuhu khairun min amsi. Dia selalu naik kelas. Semakin baik, semakin baik. Berarti apa? Tidak sombong, tidak merasa dirinya sudah baik, sudah final. Tapi ingin meningkat terus dari kata-kata Islamnya. Jadi aslam, salim, silem atau salmi dan sulam. Itulah Islam. Dari akar katanya sudah menunjukkan itulah karakter agama kita. Agama yang penuh ketundukan, penuh keselamatan, penuh kerukunan, kedamaian, dan ingin selalu lebih baik dan lebih baik. Jadi itu di salah satu tulisannya Pak Jarko bilang sosialisme cara Islam itu targetnya ke sana. Jadi tidak merusak. Yang ditentang praktek-praktek anti ketundukan, anti keselamatan, anti kedamaian, dan seterusnya. Jadi tujuan dari sosialisme Islam itu 4 itu. Di salah satu tulisannya Pak Cokro. Terus dasarnya, nah ya, karena yang digagas sosialisme Islam, ya dasarnya banyak dari Al-Quran. Yang pertama, ayat bahwa manusia itu hakikatnya satu. Kanan nasu ummataw wahidah. Jadi manusia itu hakikatnya umat yang satu. Nas loh ya kalimatnya, tidak cuma Muslim, nggak cuma Islam. Kita semua sesama manusia itu hakikatnya kan sama, podo-podo menungsane kalau bahasa Jawa. Umat yang satu. Jadi fitrah kita itu fitrah untuk bersatu. Bareng-bareng memakmurkan bumi. Itu dulu yang dibekalkan oleh Allah di Lauhil Mahfudz pada Nabi Adam. Ketika wa'allama Adamal asma'a kullaha. Rahasia kehidupan di bumi secara perennial abadi itu beberapa yang disebut Al-Quran itu wakanan nasu ummata wahidah. Manusia itu umat yang satu. Jadi kalau engkau menyakiti orang lain, sebenarnya engkau sedang menyakiti dirimu sendiri.
Karena kita makhluk yang sama, manusia yang sama. Bahkan sesama muslim Nabi bilang kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Jadi aku dan kamu itu satu tubuh. Ya mungkin aku kepalanya, kamu yang bagian telapak kakinya apa bagian. Loh, tapi kalau telapak kaki kena duri, yang pening duluan kan kepala. Mana ada kaki pening, kan tidak ada. Yang ada kepala yang pening. Karena kita satu tubuh. Hari ini umat Islam itu seandainya satu tubuh, itu tangannya mukuli sendiri kepalanya. Jewer telinganya sendiri, nyopoti giginya sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kita menyakiti diri kita sendiri. Kalau filosofinya Al-Quran lebih tinggi lagi, bukan cuma sesama muslim, sesama manusia juga begitu. Kalau kita bunuh-bunuhan sesama manusia, itu sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Wong kita kal jasadil wahid. Kita itu kayak satu tubuh. Kalau kamu bully temanmu, itu sebenarnya kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Kalau kamu melecehkan temanmu, itu sebenarnya kamu sedang melecehkan dirimu sendiri. Nah, itu visinya. Maka Islam membangun kebersamaan, bahwa kita itu satu. Mbok jangan egois, nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri. Banyak saudara-saudara kita yang sengsara loh. Itu banyak dikritikan oleh Pak Cokro terhadap kelompok feodal. Terus Al-Quran juga mengajak perdamaian, persatuan, dan saling kenal. Ya Al-Hujurat lah, ayat paling terkenal itu kan, yang biasa kita pakai untuk menjustifikasi bahwa pacaran itu ada dalilnya. Itu kan ayat itu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ya, jadi makanya pacaran itu kalau pakai ayat itu jangan satu suku. Loh iya, karena ta'aruf itu syu'uban wa qabaila, jadi qabilah beda. Ya, apalagi satu kelas. Oke, ya. Nggak seru, masa emangnya enggak bisa yang lain, adanya ya cuma itu Pak, satu kelas. Oke, jadi Allah memang secara fitrah menciptakan karakter ras yang namanya manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Su'ubau wa qabaila. Tujuannya apa? Ya biar saling kenal, saling komunikasi, saling kerjasama. Kalau seragam itu mungkin tidak ada minat untuk mengenal, itu mungkin lebih kecil. Kalau beda-beda, loh itu kok gitu ya, maksudnya apa ya, terus saling komunikasi, loh sampean kok begitu maunya apa, kan bisa. Tapi kalau seragam, alah ya podo wae, kaya aku wingi mesti. Sama aja, kalau sama aja semangat untuk ta'aruf mesti lebih kecil. Tapi kalau beda, semangat ta'arufnya lebih besar. Rasa ingin tahunya kan, manusia itu punya rasa ingin tahu. Maka oleh Allah biar manusia ini kompak, dibikin beda-beda, biar saling sapa, saling ingin belajar. Cuma hari ini manusia itu begitu beda, sering-sering anggap yang lain itu musuh, saingan, kompetitor. Akhirnya su'ubawa qabailanya enggak jadi ta'aruf. Li ta'arufunya enggak jadi, saling bermusuhan, li tabaghadu, saling benci-membenci. Itu yang terjadi. Maunya kelompokku sendiri, rasku sendiri, yang jenisku sendiri yang harus survive. Jadi Al-Quran maunya husnudzon, kitanya suudzon. Gitu loh. Al-Quran bilang sifat dasar manusia itu baik, kita ikut beberapa filosof barat yang bilang bahwa sifat dasar manusia itu jahat, saling memangsa. Jadi kita sebenarnya secara nggak sadar mendukung teori-teori jahat tentang manusia. Karena kita sendiri jahat. Oke, jadi yang kedua itu ya, dasar sosialisme Islam. Maka ingat-ingatlah kita butuh ta'aruf. Setelah ini boleh kalau ada yang mau ta'aruf. Iyalah, masa sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan cuma lirik-lirikan aja.
Oke, terus yang ketiga dari hadis. Itu kan ada hadisnya Nabi, la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Ndak Arab itu ndak masalah. Manusia itu egaliter, manusia itu setara. Sama-sama manusianya. Ndak ada yang lebih utama, Arab atau bukan. Kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin Habib atau ndak Habib sama saja. Sama-sama manusianya. Orang tidak jadi lebih mulia dengan status kearabannya, kehabibannya, kejawaannya, kesumateraannya, kejakartaannya, ndak. Yang bikin lebih mulia itu takwanya. Kan itu hadisnya Nabi. Jadi dasar sosialisme Islam itu ya itu tadi antara lain. Kita sama-sama manusianya. Tidak ada yang lebih utama. Takwa itu kan perilaku lahir batin kita. Menjalankan yang baik-baik, menjauhi yang buruk-buruk. Berarti apa? Itu yang membedakan. Bukan Arab atau tidaknya. Maka berlomba-lombanya di situ. Tidak usah peduli sama perbedaan-perbedaan yang sifatnya fitrah, niscaya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ya dasarnya adalah hadisnya Nabi yang artinya Allah hanya satu. Manusia itu sebenarnya hakikatnya satu dan agama itu hakikatnya juga satu. Semuanya sumbernya memang satu, yaitu Allah. Jadi Tuhan satu, manusia itu satu, agama itu satu. Istri juga satu. Boleh nambah tapi satu aja. Kalau masih kurang, ya nambah lagi satu. Oke, pokoknya siji. Ya. Sama kayak istrinya cuma satu di Jogja, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Ya. Oke, itu maunya Nabi kita ini satu level, sama-sama manusia. Sumbernya dari Allah yang satu. Agama juga begitu, hakikatnya agama itu satu. Ajaran agama itu satu. Jadi ini dengan dasar ini menurut Pak Cokro Islam itu sosialis. Bukan kompetisi siapa yang kuat dia yang menang kayak versinya kapitalisme. Bukan siapa yang mampu dia yang bisa menguasai, tidak begitu. Karena kita orang manusia yang sama, di level yang sama, harus kerja sama. Manusia memang secara fitrah beda-beda, maka harus kerja sama. Itulah dasar dari sosialisme Islam. Terus, nah, ada ilustrasi yang dipakai oleh Pak Cokro. Kalau nggak percaya Islam itu mengajarkan sosialis, ada 3 contoh. Coba dilihat bagaimana beberapa ajaran Islam itu baunya sangat sosialis. Yang pertama apa? Jumatan. Yang kedua Idul Fitri. Dan yang ketiga haji. Itu kan maknanya sangat sosialis. Ya kan? Egaliter. Bahkan nanti di beberapa konsep sosialisme religius, sosialisme Islam kayak di Ali Syariati itu, rukun Islam yang 5 itu 3-tiganya sifatnya sangat sosialistik. Syahadat itu kan tauhid. Tadi saya bilang, tauhid itu kan konotasinya egalitarian. Ya kan, egaliter. Karena semua makhluk sama, karena di atas makhluk hanya ada Allah. Sholat itu utamanya adalah jamaah, kebersamaan. Dan dalam sholat egaliter kan. Apa ada sholat itu terus yang depan bagian Pak Lurah ya, ditulisi jatahnya Pak Lurah kan tidak ada. Ya siapa aja datang, mau paling depan nggak boleh, di belakang juga boleh, yang datang belakangan enggak. Saling mempersilahkan ke depan. Ya kan? Saya enggak tahu kalau di mana-mana orang ngantri itu rebutan, kecuali sholat. Kalau sholat itu ada lowong, mesti gini, silakan sedikit. Nggak ngerti aku, padahal orang harusnya rebutannya di situ. Tapi kalau ngantri tiket film, yo
Kita maunya cepet-cepetan. Ngantri apa saja maunya cepet-cepetan. Macet juga kita maunya cepet. Kecuali sholat. Kalau sholat itu ada lowong itu, silahkan. Di sini juga silahkan. Wong tinggal melangkah segitu aja loh, si emane. Tapi ya kita selalu begitu. Padahal itu contohnya Nabi melatih egalitarian kan. Kita sejajar, setara. Yang rapet dong. Disuruh rapet. Sampai diibaratkan kakinya nyenggol, pundaknya saling bersentuhan. Yaitu simbolisme, nggak harus dipecet beneran. Kakinya diinjak beneran nanti. Ya, nanti bisa tawuran gara-gara injek-injekan itu kan. Itu kan simbolismenya yang lurus, yang rapat kan gitu. Ya meskipun nggak harus lurus terus dilihat. Lurus kan sering begitu dia. Ya penting dirasakan sudah lurus ya sudah. Menunjukkan keguyuban, kebersamaan kan itu maunya. Itu kan karakter sosial. Apalagi yang ketiga zakat, apalagi zakat. Kepedulian sosialnya sangat terasa. Puasa itu kan latihan. Kita merasakan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Yang untuk makan saja susah. Itu kan bau sosialnya luar biasa. Apalagi haji. Haji kostumnya saja sudah tidak ada bedanya antara presiden sama gelandangan. Podo. Pakai baju ikhram. Itu kan konotasi sosialnya kuat. Jadi simbolisme ibadah dalam Islam itu ternyata orientasinya tidak cuma vertikal, tapi juga horizontal. Jadi tidak cuma dituntut tanggung jawab untuk dekat sama Allah, ibadah, tapi juga tanggung jawab untuk ngopeni alam semesta kita sebagai khalifah. Dan itu yang oleh Pak Cokro disebut sebagai sosialisme Islam. Jadi sosialisme di tulisan lain menyebutnya sosialisme cara Islam. Bukan sosialisme barat yang diislamkan. Oke, karena nanti ada beberapa kajian kontemporer tentang islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu kan kebanyakan teori barat yang diislamkan. Atau teori Islam yang dibaratkan. Kalau di Pak Cokro tidak begitu. Sosialisme Islam itu ya ajaran Islam itu sendiri. Tidak usah diowah-owahi, coraknya sudah sangat sosialis. Itu namanya sosialisme Islam. Terus ada dua pilar sosialisme Islam. Pilar yang pertama kedermawanan. Omong kosong kalau orang ngomong sosialisme, ngomong persaudaraan, kebersamaan kalau tidak ada kedermawanan. Kita saudara ya, kita manusia yang sama kita, tapi terus pelit, tidak ada gunanya. Gunanya kesadaran egaliter, kepedulian, persaudaraan itu kan untuk biar kita mudah berbagi. Tidak ada yang satu sangat senang, yang satu sangat susah, kan arahnya ke situ. Tidak sekedar merasa kita manusia yang sama, tapi juga berbagi kesedihan dan kesenangan yang sama. Di antara jalannya kedermawanan. Harus ada kedermawanan. Kalau tidak ada kedermawanan, yang tadi diomongkan di depan semuanya itu omong kosong. Kedermawanan itu kerelaan setiap orang untuk berbagi dengan apa yang dia miliki. Kalau di Quran kan bahkan kamu belum disebut bertakwa kalau belum memberikan yang kamu cintai. Jadi bukan sesuatu yang sudah bekas. Jadi bukan hanya mantan yang dikasihkan ke orang lain, tapi lebih afdol lagi yang masih dicintai. Jadi kalimatnya Al-Quran kan begitu. Belum disebut bertakwa sebelum memberikan tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kalau ingin jadi orang mulia, berikan yang kamu cintai. Itu kalau yang dikasih mau loh ya. Kadang-kadang kamu cinta tapi yang lain dikasih nggak mau. Kayak gitu aja dikasih, Pak. Oke, barang maksudnya bukan orang. Nanti kamu orang. Terus jadi kedermawanan. Kenapa sih kedermawanan itu karakter dari sosialisme Islam? Karena dalam kedermawanan yang pertama orang bisa menaklukkan egonya.
mengorbankan dirinya. Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok. Ciri paling gampang. Kalau ada orang teriak-teriak, ceramah, nasihati orang, maksa-maksa orang untuk kita harus cinta tanah air, kita harus peduli sesama, tapi dia sendiri nggak dermawan. Ceramah dong, ayo nyumbang, ngumpul semua. Lalu sampean nggak nyumbang, lu saya kan panitianya. Waduh, itu kan. Iya. Yang lain disuruh dermawan, dia ngakune panitia. Oke, ndak, itu menunjukkan bahwa kita nggak cuma ngomong loh. Egalitarian itu ada efeknya, rela berkorban untuk yang lain. Ndak harus saya duluan, kepentingan saya dipending dulu, nanti kita seneng bareng-bareng. Nah, itu semangat kedermawanan. Bisa sih saya beli mobil yang terbaru, edisi paling baru, ndak lah. Edisi di bawahnya dikit, yang sebagian kasih saudara-saudara yang mungkin cuma butuh sepeda, ontel, mungkin cuma butuh. Nah, itu kedermawanan namanya, kepedulian sosial. Ya meskipun bukan konyol, bukan altruis. Kalau altruis itu dirinya sengsara, orang lain yang bahagia, tidak begitu. Nah, itu namanya konyol. Bahagia ya bareng-bareng. Gitu loh. Susah, ya jangan terlalu jauh jaraknya. Ya memang ada orang tertentu ya sumpek, tapi ya tidak usah jauh-jauh lah jaraknya. Kita berbagi dikit, biar mereka juga merasakan hidupnya lebih bahagia. Seperti kita juga lebih bahagia dengan yang kita miliki, dia dengan yang kita kasih lebih bahagia. Rasa itu kan tidak kuantitatif, tapi kualitatif. Kita sama-sama lebih bahagia meskipun jenisnya beda. Terus yang kedua, berbagi kesejahteraan, itu pasti. Terus membantu orang, kalau kita berbagi, itu membantu orang meningkatkan self-esteem, harga diri orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan. Bahwa mereka ini juga masih eksis loh, masih kita perhatikan, masih kita anggap manusia, makanya kita bantu. Sehingga dia tidak mengutuk kemiskinannya. Dia tidak merasa hina dengan dia miskin. Itu pahala luar biasa. Gitu. Jadi mengorbankan kepentingannya untuk orang lain. Ya, misalnya kamu punya teman satu kos, kamu punya pacar, dia enggak punya. Ya enggak harus tiap malam minggu kamu apel lah. Dari 1 bulan mungkin 1 minggu kamu sama temanmu itu yang satu. Kasihan dia tiap malam minggu sendirian. Misalnya, itu kan berbagi. Dia merasakan malam minggu tidak sendiri meskipun hanya 1 minggu, kamu juga meskipun terkurangi 1, tapi kan di minggu yang lain kamu bisa sama dia. Itu contoh kedermawanan. Oke, jadi mengorbankan milikmu sedikit meskipun yang kamu cintai, kan begitu. Oke, ini loh hakikatnya kedermawanan itu. Jadi dermawan itu bukan kok terus rata. Orang semuanya punya 10.000, bukan begitu. Bukan sama rata katanya Pak Cokro, tapi sama rasa. Itu loh. Kalau kamu bahagia, ya mbok kamu bikin yang lain yang sedang tidak bahagia itu bahagia. Meskipun kadar kuantitas bahagianya beda. Kalau kamu bahagianya punya mobil baru, tetanggamu itu mungkin hanya punya sepeda ontel baru sudah bahagia. Mbok kamu berbagi dikit, itu loh maunya. Jadi hakikatnya kedermawanan itu bukan ratanya, tapi rasanya. Kalau sedang susah ya susah bareng-bareng, meskipun mungkin level susahnya beda, kesulitan yang ditempuh beda. Sedang seneng juga begitu. Jadi yang dilahirkan adalah sama rasa. Kita senasib ya, kan begitu. Oke, terus pilar yang kedua, kalau tadi kedermawanan. Yang kedua, persaudaraan. Jadi sosialisme itu omong kosong kalau tidak ada persaudaraan.
Kalau menganggap rival, kita tiap hari nganggap yang lain saingan. Kalau di Pak Cokro disebut kata dasar sosialisme itu dari bahasa Latin socius, bahasa Belanda maker, bahasa Indonesianya sahabat, teman, bahasa Jawane konco, bahasa Arabnya sohabah. Jadi pertemanan. Makanya Nabi sama sahabatnya itu sangat egaliter. Tidak disebut murid, tidak disebut santri. Santri-santrinya Nabi, misalnya Abu Bakar, Umar kan tidak begitu. Sahabat-sahabatnya Nabi, egaliter. Makanya oleh Pak Cokro disebut sosialis Islam itu. Jadi pertemanan dasarnya itu persaudaraan. Saya bilang tadi, kalau saudara kan mudah, apa-apa lebih enak. Kalau memberi sama saudara itu kan tidak berat. Tapi kalau ke orang lain kita beratnya luar biasa. Oke, terus ya zaman dulu katanya Pak Cokro ini baru geser ke Islamnya. Jadi zaman dulu sosialisme ini, misalnya zaman Nabi itu sukses luar biasa. Kenapa? Semangatnya semangat agama. Agama itu kan menyentuh dasar emosi kita. Cuma belakangan gerakan-gerakan sosialis katanya Pak Cokro mulai meninggalkan agama. Apalagi yang basisnya Marx dan kawan-kawan. Hasilnya apa? Jadi materialistik. Hitung-hitungan materi. Siapa yang dapat lebih banyak. Jatuhnya yang seperti kita saksikan. Jungkir baliknya sosialisme. Runtuhnya banyak negara komunis. Kenapa? Kehilangan visi Tuhannya, kehilangan visi agamanya. Padahal justru sejak awal kan tadi Pak Cokro mengingatkan perekat yang paling kuat bagi orang yang beragama itu agamanya. Yang bisa sangat menggerakkan orang yang beragama loh ya, yang percaya sama agamanya, itu agamanya. Maka agama harus jadi sumber solusi, jadikan dia kekuatan. Jangan sebaliknya, saya bilang tadi, agama sering jadi sumber masalah. Dia jadi blok bagi pengembangan diri kita, dia jadi penghalang. Kita salah memposisikan agama. Dulu gerakan-gerakan sosialis yang dilakukan oleh para nabi itu sukses. Kenapa? Dasarnya agama. Ya kayak sosialisme yang digagas oleh Pak Cokro. Jadi kelirunya di situ katanya Pak Cokro. Jadi persaudaraan, dasar yang kedua. Baik kedermawanan atau persaudaraan basisnya agama. Makanya disebut sosialisme Islam. Kenapa Islam? Indonesia 90% Muslim. Kalau ingin berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda, yang Muslim kompak aja perjuangan sudah 90% sukses. Tinggal beberapa yang lain. Kan itu logikanya Pak Cokro. Jadi kalau ini bisa dimanfaatkan, ini kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya logika ini bisa kita pakai hari ini. Cuma sayangnya kita sudah terlanjur fragmentasinya luar biasa. Kita pecahnya terlalu banyak. Jadi ngumpulinnya pelan-pelan satu-satu. Yo, disadarkan mau, cuma yang menyadarkan harus dari kelompokku. Kalau dari kelompok yang lain nggak mau, yang lain sesat semua. Logika kita kan begitu sekarang. Itu yang agak susah kita bersatu lagi.